Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga sholawat ini bisa menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat kelak, amin. Dan saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe di channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, dilancarkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Malam itu, langit mendung seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Habib Bahar bin Smith duduk bersila di ruang tamunya, dikelilingi beberapa sahabat dan santrinya. Suasana terasa berat. Seorang tamu tak dikenal baru saja datang membawa berita yang menggetarkan. "Habib," ucapnya dengan suara bergetar, "ada yang ingin saya sampaikan. Ini soal kehormatan Ba'alawi." Mata Habib Bahar menyipit, ekspresinya berubah tajam. "Katakan," perintahnya. Tamu itu menarik napas dalam, lalu menyerahkan selembar dokumen. "Ada seseorang yang mengaku Ba'alawi, mengaku dari keturunan Rasulullah, tapi nasabnya penuh kebohongan. Saya sudah selidiki, dan semua bukti ada di sini." Habib Bahar mengambil dokumen itu, membacanya dengan saksama. Tiba-tiba, tangannya mengepal. Matanya menyala dengan api kemarahan. "Astagfirullah, siapa yang berani melakukan penghinaan sebesar ini?" Suaranya bergetar, penuh amarah. Para santri saling berpandangan, ngeri melihat ekspresi gurunya yang jarang sekali semarah ini. Tamu itu menelan ludah, lalu menyebutkan nama seseorang yang tak asing bagi Habib Bahar. Nama itu menusuk hatinya seperti belati. "Hah, dia!" Habib Bahar bangkit dari duduknya, napasnya memburu. "Tidak mungkin. Dia adalah bagian dari keluarga kita, bagian dari Ba'alawi." Namun, tamu itu menggeleng. "Maafkan saya, Habib, tapi semua ini sudah saya periksa. Nasabnya palsu. Dia bukan keturunan Rasulullah. Dia hanya menggunakan nama Ba'alawi untuk kepentingannya sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Para santri menahan napas. Semua menunggu reaksi Habib Bahar. Lalu, tiba-tiba, ia menghantam meja dengan keras. "Lancang sekali. Berani-beraninya dia mencemarkan nama Rasulullah dan para keturunannya." Mata Habib Bahar memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga kecewa. Ia selalu membela kehormatan nasab Ba'alawi, dan kini, ada di antara mereka yang mencorengnya dengan kebohongan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan emosinya. Lalu, dengan suara yang lebih tenang namun tetap penuh ketegasan, ia berkata, "Bawa aku padanya." Malam ini juga, para santri tersentak. Mereka tahu, badai besar akan segera datang. Malam semakin larut, namun langkah Habib Bahar tak goyah. Ia berjalan cepat keluar rumah, diikuti beberapa santri setianya. Wajahnya tegang, matanya menyala seperti api yang siap membakar. Hatinya bergejolak, antara kecewa, marah, dan perasaan dikhianati. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini ia hormati sebagai bagian dari Ba'alawi ternyata hanya seorang pemalsu nasab? Sesampainya di sebuah rumah besar di pinggiran kota, Habib Bahar berhenti. Cahaya lampu di dalam rumah itu masih menyala, tanda penghuninya belum tidur. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu keras. Seorang pria tua membukakan pintu dengan wajah bingung. "Habib Bahar, ada apa malam-malam begini?" tanyanya gugup. Tanpa basa-basi, Habib Bahar menatap tajam pria itu. "Aku ingin bicara, sekarang juga." Suaranya dingin, penuh tekanan. Pria itu tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilakan masuk. Di dalam, seorang lelaki paruh baya sedang duduk di ruang tamu, tersenyum tipis seakan tak terkejut dengan kedatangan Habib Bahar. "Habib, apa kabar?" sapanya dengan suara tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Habib Bahar tak menggubris basa-basi itu. Ia melemparkan dokumen yang tadi diterimanya ke atas meja. "Baca ini, dan katakan padaku, apakah semua ini benar?" Lelaki itu melirik dokumen tersebut, lalu tertawa kecil. "Jadi, ini yang membuatmu datang ke sini dengan wajah penuh amarah. Ah, Bahar, aku kira kita sudah lama saling percaya." Habib Bahar mengepalkan tangan. "Jangan berbelit-belit.
Aku hanya butuh satu jawaban. Apakah nasabmu benar? Apakah kau benar-benar keturunan Rasulullah? Lelaki itu menarik napas, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nasab adalah soal kepercayaan, Habib. Jika orang-orang percaya aku adalah Ba'alawi, maka bukankah itu cukup? Kata-kata itu membuat darah Habib Bahar mendidih. Ia membanting meja hingga berguncang. Jangan bermain kata denganku. Kau tahu betapa berharganya nasab Rasulullah. Ini bukan soal kepercayaan, ini soal kebenaran. Kau telah menipu banyak orang, mencemarkan kemuliaan Ba'alawi dengan kebohonganmu. Lelaki itu akhirnya berdiri, kini wajahnya tak lagi santai. Dan kau pikir dengan mengungkap ini, kau akan menjadi pahlawan. Apa gunanya membongkar ini? Aku sudah dihormati, sudah diakui. Orang-orang mencintaiku, menganggapku pemimpin mereka. Habib Bahar menggeleng dengan tatapan tajam. Jika semua itu dibangun di atas kebohongan, maka tak ada artinya. Aku tidak akan diam. Aku akan membongkar semuanya. Suasana di ruangan itu memanas. Kedua lelaki itu saling bertatapan, seperti dua singa yang siap menerkam satu sama lain. Malam itu, bukan hanya sebuah rahasia yang terbongkar, tapi juga perang yang baru saja dimulai. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak. Habib Bahar berdiri tegak, matanya menusuk tajam ke arah lelaki yang kini tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Santri-santri yang ikut mendampingi Habib Bahar menahan napas, merasakan hawa panas yang menyelimuti pertemuan ini. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menggeleng dengan sinis. Bahar, kau terlalu keras kepala. Kenapa kau tak bisa melihat bahwa ini semua hanya tentang pengaruh? Orang-orang tak peduli dengan keaslian nasab. Mereka hanya butuh seseorang untuk mereka puja. Habib Bahar mendadak melangkah maju, wajahnya semakin mendekat ke wajah lelaki itu. Omong kosong. Kau bicara seolah-olah kehormatan nasab Rasulullah hanyalah permainan. Kau menipu mereka, memperdagangkan kemuliaan yang bukan milikmu. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Tiba-tiba, lelaki itu tersenyum dingin. Dan jika aku menolak untuk mengakuinya, apa yang akan kau lakukan, Bahar? Menghancurkan namaku, merusak segala yang telah kubangun. Habib Bahar mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku akan memastikan kebenaran terungkap. Aku akan mendatangi para ulama, para habib sejati, dan membuktikan bahwa kau adalah seorang pembohong. Lelaki itu tertawa kecil, tetapi di balik tawanya, terlihat jelas ada ketakutan yang mulai menggerogoti. Kau pikir semudah itu, Bahar? Aku punya banyak pengikut, banyak yang sudah mempercayaiku sepenuh hati. Jika kau menyerangku, mereka tidak akan tinggal diam. Habib Bahar mendengus. Aku tidak takut pada ancamanmu. Jika kau takut kebenaran terbongkar, berarti kau sadar bahwa apa yang kau lakukan adalah kesalahan besar. Lelaki itu tiba-tiba bangkit, mendekati Habib Bahar dengan tatapan penuh amarah. Kalau kau membuka mulut, kau bukan hanya menghadapi aku. Kau akan menghadapi banyak orang yang tak ingin aku jatuh. Habib Bahar tidak gentar. Ia menatap langsung ke dalam mata lelaki itu. Aku hanya takut pada Allah. Jika aku harus berdiri sendirian untuk membela kebenaran, maka biarlah begitu. Ruangan kembali sunyi, hanya suara napas berat yang terdengar. Malam itu, tak ada kesepakatan, tak ada perdamaian. Hanya api yang semakin berkobar, menandakan bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Habib Bahar melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah berat, dadanya naik turun menahan gejolak emosi. Malam yang dingin terasa panas di tubuhnya. Para santrinya mengikutinya dengan diam, takut mengganggu pikirannya yang sedang bergemuruh. Hatinya mendidih, bukan hanya karena kebohongan yang terungkap, tetapi juga karena kesombongan lelaki itu yang tak mau mengakui kesalahannya. Ketika sampai di depan rumahnya sendiri, Habib Bahar berhenti sejenak, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia mengepalkan tangannya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kehormatan Rasulullah dinodai oleh para pembohong." Malam itu, Habib Bahar tidak bisa tidur.
Ia duduk di ruang tamu, menatap dokumen yang ada di tangannya. Bukti-bukti itu begitu jelas, tetapi ia tahu, membuka kebenaran ini tidak akan mudah. Orang-orang telah lama percaya pada lelaki itu, dan kini ia harus melawan bukan hanya satu orang, tetapi juga para pengikutnya yang fanatik. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Seorang santri berlari membukakan pintu, dan seorang pria berwajah panik masuk dengan napas tersengal. "Habib," orang-orang itu mulai bergerak. Mereka tahu Anda ingin membongkar kebohongan itu. Habib Bahar menatapnya tajam. "Apa yang mereka lakukan?" tanyanya tegas. Pria itu menelan ludah. "Mereka menyebarkan fitnah, Habib. Mereka bilang Anda ingin menghancurkan persaudaraan Ba'alawi, bahwa Anda iri dan ingin mengambil posisi mereka." Habib Bahar menggeram. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi tetap saja amarahnya berkobar. Mereka berani memutarbalikkan fakta. Suaranya bergema di dalam ruangan. Para santri saling pandang, wajah mereka tegang. Salah satu santri senior, Ustaz Abdul, maju mendekati Habib Bahar. "Habib, ini bukan hanya soal membuktikan kebenaran. Ini akan menjadi pertempuran besar. Mereka punya pengaruh, dan jika kita tidak berhati-hati, mereka bisa membuat masyarakat berbalik melawan kita." Habib Bahar mengepalkan tangannya lebih kuat. "Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan kebohongan menang hanya karena mereka berkuasa." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara teriakan dari luar mengejutkan mereka. Para santri bergegas ke jendela, dan yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir. Puluhan orang berkumpul di depan rumah Habib Bahar, membawa spanduk dan meneriakkan kata-kata kasar. Habib Bahar berdiri dari kursinya, matanya menyala. "Mereka pikir bisa membuatku mundur dengan ancaman. Mereka tidak mengenal Bahar bin Smith dengan baik." Malam itu, peperangan baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi semuanya demi kebenaran. Malam itu, suara teriakan di luar rumah Habib Bahar semakin menggema. Puluhan orang berkumpul dengan wajah penuh kemarahan, membawa spanduk bertuliskan, "Habib Bahar perusak persaudaraan," dan "Hentikan fitnah terhadap Ba'alawi." Suasana semakin tegang, seakan api yang siap membakar segalanya. Para santri mulai gelisah. Salah satu dari mereka, Ustaz Abdul, segera menghampiri Habib Bahar. "Habib, kita harus berhati-hati. Mereka semakin emosional. Jika kita salah langkah, ini bisa berujung bentrokan." Namun, Habib Bahar tetap berdiri tegak, matanya tajam memandangi kerumunan di luar. "Aku tidak akan mundur. Kebenaran harus ditegakkan, walau seluruh dunia menentangku," katanya dengan suara bergetar penuh amarah. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, seorang pria bertubuh besar melangkah maju. Ia adalah salah satu orang kepercayaan lelaki yang tadi ditemui Habib Bahar. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Habib Bahar, keluar kau. Jika kau memang laki-laki, hadapi kami. Jangan hanya bersembunyi di balik para santrimu." Habib Bahar mendengus. Dengan langkah tegap, ia membuka pintu dan berjalan keluar. Para santrinya menahan napas, sebagian ingin mencegahnya, tetapi mereka tahu, Habib Bahar bukan orang yang takut menghadapi siapapun. Begitu ia berdiri di hadapan massa, suasana sejenak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Ia mengangkat tangan, meminta ketenangan, lalu berkata dengan suara tegas, "Apa yang kalian inginkan dariku? Kalian marah karena aku menuntut kebenaran. Kalian datang ke sini untuk membela seorang pembohong." Kerumunan mulai ribut, beberapa orang berteriak marah, sementara yang lain tampak ragu. Pria bertubuh besar itu melangkah lebih dekat. "Kau tidak punya bukti. Kau hanya iri. Kau ingin menjatuhkan orang yang selama ini dihormati." Habib Bahar tersenyum sinis. Ia mengeluarkan dokumen yang sejak tadi ada di tangannya dan mengangkatnya tinggi. "Inilah buktinya. Nasabnya palsu. Semua orang yang mengaku keturunan Rasulullah harus bisa mempertanggungjawabkan nasabnya. Aku tidak akan diam melihat kehormatan Rasulullah dinodai." Pria itu tampak goyah sesaat, tetapi kemudian kembali berteriak, "Omong kosong.
Itu hanya fitnah. Kau ingin memecah belah umat. Habib Bahar mendekatinya, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa jengkal. Dengan suara rendah, tapi menusuk, ia berkata, "Aku lebih memilih dibenci karena berkata benar, daripada dicintai karena membiarkan kebohongan. Kau dan tuanmu bisa menyebar fitnah tentangku, tapi aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan mundur." Kerumunan mulai gaduh, beberapa orang terlihat ragu, sementara yang lain tetap bersikeras membela lelaki yang mereka yakini sebagai Habib sejati. Malam itu, Habib Bahar tidak hanya melawan kebohongan, tetapi juga menghadapi ujian keimanan terbesar dalam hidupnya. Dan ia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Keesokan harinya, berita tentang konfrontasi Habib Bahar dengan massa menyebar luas. Video kejadian itu viral di media sosial, dengan berbagai narasi yang saling bertentangan. Sebagian mendukung Habib Bahar sebagai pejuang kebenaran, tetapi banyak juga yang termakan propaganda bahwa ia adalah perusak persatuan habaib. Di dalam pesantrennya, Habib Bahar duduk di depan meja kayu yang penuh dengan dokumen. Ia membaca satu persatu bukti yang telah ia kumpulkan, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari kenyataan bahwa fitnah terhadapnya semakin menyebar. Seorang santri masuk dengan wajah cemas. "Habib, kita mendapat kabar bahwa banyak majelis habaib yang mulai menarik dukungan mereka. Mereka takut dianggap melawan kelompok Ba'alawi." Habib Bahar mengepalkan tangannya di atas meja. "Jadi mereka lebih takut pada manusia daripada pada Allah." Suaranya bergetar penuh kemarahan. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap halaman pesantren yang mulai sepi. Beberapa santrinya telah pergi, takut terlibat dalam konflik ini. Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah putih datang dengan langkah tergesa. Ia adalah Habib Umar, salah satu ulama yang selama ini menjadi penasihatnya. "Bahar," panggilnya dengan suara lembut. "Aku sudah mendengar semuanya. Apa kau yakin ingin terus melawan?" Habib Bahar menatapnya dalam. "Habib, bagaimana aku bisa diam? Jika aku mundur, maka kebohongan ini akan terus tumbuh. Aku tidak bisa membiarkan kehormatan Rasulullah diperjualbelikan." Habib Umar menghela napas panjang. "Aku mengagumi keberanianmu, tetapi kau harus tahu bahwa ini bukan hanya soal benar atau salah. Ini juga soal politik dan kepentingan. Orang-orang itu tidak akan tinggal diam." Tepat saat itu, seorang santri masuk dengan wajah panik. "Habib, kami baru saja mendapat kabar bahwa ada sekelompok orang tak dikenal yang merusak masjid di salah satu majelis kita. Mereka meninggalkan pesan bahwa ini adalah peringatan untuk Habib Bahar bin Smith agar berhenti mengusik." Ruangan itu mendadak sunyi. Wajah Habib Bahar memerah menahan amarah. Mereka sudah keterlaluan. Sekarang mereka bahkan tak segan menodai rumah Allah demi melindungi kebohongan mereka. Habib Umar menaruh tangan di bahu Habib Bahar. "Bahar, kau harus bersiap. Ini bukan hanya perang lisan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk. Kau harus berhati-hati." Habib Bahar menarik napas panjang. Ia tahu bahwa pertarungan ini semakin jauh dari sekadar perdebatan tentang nasab. Ini adalah perang antara kebenaran dan kepentingan duniawi. Dan ia, sebagai pejuang kebenaran, tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Setelah insiden penyerangan malam itu, Habib Bahar dan para santrinya kembali ke pesantren dengan luka-luka di tubuh mereka, namun hati mereka tetap teguh. Kabar tentang kejadian itu menyebar luas. Banyak yang terkejut, tak sedikit pula yang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Keesokan paginya, Habib Bahar duduk di ruangannya dengan wajah penuh tekad. Di hadapannya, tumpukan dokumen mengenai pemalsuan nasab Ba'alawi yang telah ia kumpulkan selama ini. Ia tahu, sudah saatnya untuk mengungkap semuanya kepada umat. Jika ia tidak bertindak sekarang, maka kebenaran akan terus dikubur oleh kepentingan duniawi. Tak lama kemudian, seorang santri masuk dengan wajah tegang. "Habib, ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengaku memiliki bukti tambahan soal pemalsuan nasab." Habib Bahar mengerutkan keningnya. "Siapa dia?" Dia menolak menyebutkan namanya,
tapi katanya dia adalah mantan bagian dari kelompok yang selama ini menyebarkan kebohongan, jawab santri itu dengan suara hati-hati. Habib Bahar mengangguk, bahwa dia masuk. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh keraguan melangkah masuk. Wajahnya menunjukkan ketakutan, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan penyesalan mendalam. Habib Bahar, katanya dengan suara gemetar. Saya datang bukan untuk mencari keselamatan diri saya sendiri, tapi untuk menebus dosa saya selama ini. Habib Bahar menatap pria itu dengan tajam. Bicara terus terang, apa yang kau tahu? Pria itu menarik napas dalam. Saya dulunya bagian dari jaringan yang menyusun dokumen palsu untuk menyebarkan nasab Ba'alawi palsu. Kami menerima perintah dari para tokoh besar yang ingin mempertahankan pengaruh mereka. Tapi saya sudah tidak tahan lagi, saya membawa semua bukti, termasuk dokumen asli dan catatan transfer dana yang membiayai pemalsuan ini. Habib Bahar mendekat, menatap pria itu dalam-dalam. Hatinya bergemuruh. Inilah bukti yang selama ini ia cari. Namun, sebelum ia sempat merespons, terdengar suara ledakan keras di luar pesantren. Para santri berteriak, dan beberapa jendela bergetar hebat. Habib Bahar segera berdiri. Mereka datang lagi, gumamnya, rahangnya mengeras. Malam itu, perang antara kebenaran dan kebohongan mencapai puncaknya. Habib Bahar tahu, ia telah mengguncang sarang ular, dan mereka akan melakukan segala cara untuk membungkamnya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Kebenaran harus ditegakkan, meski nyawanya harus menjadi taruhannya. Saudaraku, kita telah menyaksikan bersama perjalanan panjang Habib Bahar dalam mengungkap kebohongan yang telah lama disembunyikan. Dari ancaman, perkelahian, hingga bukti-bukti yang akhirnya terungkap, satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jalan yang penuh rintangan dan bahaya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa ketika kita berani berdiri di atas kebenaran, walaupun banyak yang mencoba menekan dan menghancurkan kita, Allah akan senantiasa memberikan jalan. Kita tidak bisa membiarkan kebohongan terus berkembang, dan kita harus berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Namun, perjalanan Habib Bahar belum berakhir. Apa yang terjadi selanjutnya? Akankah ia berhasil mengungkapkan kebenaran hingga tuntas? Atau justru musuh-musuhnya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya? Semua ini hanya bisa terjawab di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian bisa terus mengikuti kisah ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya di Arfan Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.